Shalom kekasih mulia dan sahabat Family Insight dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa, masih di Kopi Pagi. Seruput dulu dong kopinya. Asik, mantep banget ya. Hari ini pastinya kopi pagi tuh kalau nggak seruput kopi, nggak bawa kehangatan tuh rasanya gimana. Dan pastinya kalau mau yang hangat-hangat bareng sama saya, selalu nggak cuman sama saya dong. Kalau ada kopi pagi, nggak cuman ada Salsa, tapi juga ada Buliana dari Family Insight Indonesia. Selamat pagi Buliana. Halo, halo semuanya. Bu Salsa, wah sehat sekali hari ini. Sangat ceria dan Iya semangat. dong. Kalau kopi pagi kan harus semangat, Bu. Membawa Iya, keceriaan gitu. wes mantap. Sangat Keceriaan dan ditunggu. kehangatannya. Iya betul, keceriaan dan Mm-mm. kehangatan buat kekasih mulia dan sahabat Family Insight dimanapun berada. Dan sebetulnya kita sekarang udah ngobrol-ngobrol cukup lama ya. Kita Hmm, ngobrolin banyak hal gitu ya dari waktu ke waktu. Dan ini topik yang kita sedang pilih hari ini sebetulnya mengarahkan kita untuk semakin meningkatkan awareness. Awareness. Kemarin kita kan membahas tentang konflik. Apakah hari ini kita masih membahas tentang konflik? Ya dong. Kemarin kan kita baru ngebahas tuh tentang mitos faktanya. Bener nggak? Bener nggak omongan orang-orang di luar? Bener nggak sih omongan orang-orang di zaman dulu? Kemudian kita kemarin juga ngebahas tentang kenapa ya ini kok terjadi permasalahan konflik berulang nih ya. Kayaknya konfliknya nggak habis-habis nih. Gini terus berulang, terus kejadian, terus bikin PR, terus ya kayaknya mentok di situ gitu. Nah, hari ini kita mau belajar ya tentang gimana caranya kita mulai belajar menyadari nih. Wah, ini ada potensi nih jadi konflik. Gimana kalau kita menjadi waspada dan berjaga-jaga? Oh, bagus dong kayak firman Tuhan kan berdoa dan berjaga-jaga. Maka ini part of berdoa dan berjaga-jaga, guys. Jadi baik kita untuk menyadari ternyata ada dari banyak hal di dalam kehidupan kita itu yang bisa menjadi pemantik ya. Jadi pemantik awal mula kayaknya ini hawa-hawanya, wis bahasanya hawa-hawanya. Kenapa bawa hawa nggak bawa Adam gitu kan ya? Hawa-hawanya itu bisa jadi konflik nih kalau nggak segera teratasi. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang penyebab-penyebab konflik nih. Karena sebetulnya ada begitu banyak. Hal sepele aja, perkara naruh pakaian kotor di keranjang, kemarin kita sempat bahas ya, singgung juga. Ini bisa jadi konflik nih, perkara itu. Kalau itu terjadi berulang dan tanpa pemaknaan nih, lu nggak belajar ya, gue kasih tahu tuh, lu ngerti nggak sih omongan gue? Cuman kayak gitu doang, itu bisa jadi konflik. Nah, ternyata banyak hal itu hal-hal dari mulai hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang krusial sekali itu bisa nih ya menjadi penyebab-penyebab konflik. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang penyebab-penyebab konflik tersebut. iya, Sebagai sebuah langkah awal ya Bu ya, semacam kalau istilah Buliana ini apa Bu? psikoedukasi. Edukasi ya, psikoedukasi ya. Jadi kita ngebahas tentang itu. Gimana nih Bu? Jadi kira-kira sebelum kita memasuki ngobrolin tentang penyebab konfliknya dulu nih Bu. Kita kan Iya, tahu ya Bu ya bahwa setiap keluarga berjalan dengan ritmenya mereka sendiri. Dan potensi konflik di setiap keluarga pastinya berbeda, betul kan? Dipengaruhi dari masa lalunya, mm, kemudian pengalaman pribadinya juga, atau mungkin juga trauma ketika melihat orang tua. Kemudian ada juga masa-masa yang kayak kemarin kita sempat ngebahas tentang peran yang salah. Dan itu pada akhirnya bisa menjadi pembuka atau kans ya buat terjadi konflik nih di kehidupan rumah tangga yang baru. Nah, Bu Liana tadi kan membahas tentang menyentil ya, ini namanya psikoedukasi ya. Jadi gimana nih Bu, kita mau meningkatkan iya, awareness kita nih terhadap kemungkinan-kemungkinan ini. betul. Nah,
Kalau Ibu Salsa kan senang analogi ya, jadi kita Betul. analogikan nih ya. Kita analogikan lagi kali ini. Seperti mobil, kita kalau naik mobil kan jalan seneng ya. Mobil itu jalan, asik gitu. Kita bisa nyetir kemana aja kita mau gitu. Karena mobil itu nyala. Tetapi waktu kira-kira kita lagi naik mobil terus tiba-tiba mobilnya nggak bisa di-start. Nah, loh gitu kan. Apa yang kita akan lakukan? Panik? Nah, jangan panik dong. Kalau kita mengerti sebenarnya masalahnya di mana, kita bisa langsung Hmm. fixing ourselves gitu kan, bisa langsung betulin sendiri. Ternyata misalnya kabelnya ada yang copot atau apa gitu kan, kita mesti Hmm. tahu gitu kenapa nih Betul. masalahnya. Atau tiba-tiba, wah klakson nggak bisa dibunyiin. Mhm. Nah, lu masalahnya apa nih? Kenapa nih tiba-tiba nggak bisa nyala? Nah, atau misalnya Hmm. nggak kopling nggak bisa masuk dan rem apa? Oh, banyak banget kan ya Betul. sprinil-sprinilnya gitu ya masalah mobil. Demikian juga masalah pernikahan. Waktu pernikahan itu stuck, pernikahan itu nggak bisa jalan lagi. Sebenarnya kan mobil itu kalau jalan enjoy. Pernikahan juga kalau berjalan dengan baik itu enjoy. Kita sama suami bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa bilang dia kita lagi mengarahkan pernikahan di kemana, kita bisa berdiskusi bagus tentang bagaimana mendidik anak dan mengarahkan mereka, begitu toh. Tetapi kalau stuck, wah macet nih, nggak mau di start gitu kan. AC-nya panas nih, nggak mau nyala nih. What's happen gitu kan? Apa yang terjadi? Hmm. Maka daripada kita bingung gitu, panik dan kita akhirnya memilih untuk tidak ngapa-ngapain ataupun jadi akhirnya Hmm. musuhan atau akhirnya keluar dari Hmm. mobil kan nggak gitu ya, itu bukan Hmm. pilihan. Kita bisa punya banyak cara, bisa cari bantuan misalnya cari montir gitu ya atau cari Hmm. konselor atau siapalah pokoknya yang bisa membantu kita fixing gitu. Nah tetapi kan kalau misalnya kita bisa mengerti sendiri, kadang kan ada hal-hal yang kecil yang memang kita bisa fixing sendiri, ada hal-hal yang Mhm. memang yang besar yang perlu bantuan orang lain. Nah, dengan kita belajar, ketemu terus di kopi pagi, kita Mhm. mengerti, juga kita mau baca buku. Nah, kita itu akan mengalami makin pintar, makin pintar ya, ada Wes. pembaharuan budi. Nah, begitu makin pintar, kita bisa makin ngerti, oh ini karena masalahnya gini, oh cuma begitu Ah, aja, oh betul gue mesti betul. begini. Akhirnya kita lebih relax gitu loh, lebih relax. Karena kita nggak tahu, maka kita panik. Tapi kalau kita Betul. paham, kita tahu, oh kita bisa lebih tenang. Hmm. Kayaknya gue mesti begini, begini, begini. Apa aja yang kita harus strategiin, kita udah bisa mulai berpikir. Nah, Hmm. itulah Nah, ini psikoedukasi. menarik nih ya. Jadi Heeh. kebayangnya tuh kayak kita nontonin Kopi Pagi dan mendengarkan Kopi Pagi itu seperti kita sedang menyusun manual book, tahu gak gitu. Iya kan? Jadi kalau misalnya Hmm. kita punya buku pedoman ini, setidaknya ketika perjalanan, oh bannya kempes gitu kan. Oh, gue tahu nih caranya gimana nih untuk benerin si ban kempes ini. Oke deh, kita ganti dulu sama yang serep dulu misalnya. Oh, caranya ngebongkar si ban serep ini gimana? Kalau kita menggunakan analogi Bu Diana ya, saya suka dengan analogi ini. Jadi Iya, kita bongkarin didongkrak dulu nih. Oh, pasangnya dongkrak gimana kan? Nggak semua orang tahu caranya pasang dongkrak ya. Jadi iya. ada jadi ini jadi obrolan kopi pagi ini seperti itulah ya. Jadi sejenis manual booklet gitu. Kita ngobrolin hal-hal yang mungkin ini bisa menjadikan lampu mati. Oh nih, Mm-mm. gara-gara Buliana pakai analogi mati lampu. Ini saya keingetan. Jadi dalam sebuah perjalanan nih ya, saya Mm-mm. perjalanan dari Bandung, aku masih zaman-zaman kuliah nih. Perjalanan dari Bandung menuju pulang ke Jawa nih, pulang ke Jepara. Kemudian dalam perjalanan tersebut masuklah tuh Bu, kan kita kanan lewatnya jalur utara tuh Bu, masih lewat yang belok-belok belok-belok belok gitu. Nah, Cadas Pangeran Bu, sampai Cadas Pangeran itu udah gelap. Tiba-tiba Bu, pas ditanjakan mati Bu lampunya Bu. Gelap Nah, gulita. Mati gue. Cadas Pangeran itu, jadi teman-teman yang kekasih Muria maupun sahabat Family Insight, Cadas Pangeran itu nggak ada lampunya. Ya, karena itu tuh di lereng, lereng. Jadi kayak gunung tuh udah di gitu kan ya. Itu kalau misalnya penikmat sejarah tahu ya kenapa bagaimana ceritanya si Cadas Pangeran itu jadi ya itu
korbannya banyak ya, banyak orang yang mengorbankan dirinya. Wah, itu kok jadi sejarah sih? Tapi maksudnya di Cadas Pangeran itu tuh ekstrim banget, maksudnya medannya saat itu nggak sebagus sekarang gitu. Masih kita harus beradu dengan truk-truk besar, challenge-nya banyak ya, dan kadang terjadi kemacetan dan jalurnya padat ya, karena semua orang masih lewat jalan itu, belum ada jalan tol. Kalau kebayang ya betapa mengerikannya ketika gelap terjadi, kemudian mati lampu mobilnya. Saya seorang perempuan ya, Ah, ini malam di malam Cadas lagi. Pangeran. Wah, ini jadi ekstrim sekali. Mm, Jadi mm, saya mm, mm. membayangkan kisah Buliana tadi atau analogi yang Buliana pakai itu gambaran kalau misalnya family ini nggak punya manual. Yang saya lakukan saat itu, saya tes lampu mana yang bisa menyala. Oh, ternyata lampu yang masih bisa menyala dari 10 rangkaian lampu itu adalah lampu jauh. Jadi saya pasang lampu hazard karena itu yang masih bisa menyala. Yang pertama, yang kedua, pasang lampu jauh sebentar-sebentar. Karena kalau kita pasang lampu jauh terlalu sering, mobil yang ada di depan akan terganggu kan. Mm. Bahaya juga buat mereka. Jadi mobil yang ada di depan pun kasih tanda, dia pasang lampu hazard juga. Jadi dia jadi kayak pandu buat saya gitu. Saat itu kejadiannya. Nah, singkat cerita akhirnya ketemulah dengan pom bensin. Ya, kami berhentilah. Jadi saya berhenti di pom bensin itu dan mencari bantuan. Gimana ya, gue nggak ngerti lagi mana cewek gitu kan, lampu nggak ngerti ada jalur apa, pokoknya dibuka dulu dan kemudian mencari apa yang salah dengan si lampu ini dan menemukan bahwa ternyata salah satu saklarnya meleleh. Adalah seorang supir di situ, Mbak ini meleleh, tapi ada solusinya Mbak. Untuk sementara kita tuker saklar ini dengan ini dan akan menyala. Oh bisa ya Pak? Bisa. Kita coba. Kemudian dibantu dia temukan saklar ini, kemudian ditukar dengan saklar lain yang sebetulnya kalau ini tidak aktif saat itu masih aman. Oke, kita coba dihidupkan dan menyala. Nah, saya berpikir analogi Buliana ini sangat cocok dengan apa yang sedang kita perbincangkan tentang kita mau ngomongin tentang penyebab konflik ini. Sometimes kita juga ketemu dengan hal-hal yang seperti ini loh teman-teman di dalam kehidupan komunikasi keluarga kita. Kalau kita nggak tahu ini masalahnya ada di mana, ya, ini penyebabnya apa, kita kan random banget. Ih, bingung nih nanti lampu, cara hidupinnya lampu gimana. Saya beruntung ya, karena saya ketemu Pak Sopir yang dia andal juga nih, udah ngerti begini-begini gitu. Bayangkan kalau saya alone ya, zaman dulu saya nggak pinter-pinter banget pakai Google ya. Kita belum secanggih sekarang yang semua tutorial ada di dalam Google dan YouTube gitu. Dan belum ada yang bisa ditanya saat itu gitu. Tetapi saya bersyukur sekali saya bertemu dengan seorang Pak Supir yang baik hati ini. Nah, ini juga menganalogikannya si Pak Supir yang baik hati ini, saya berpikir dialah seperti konselor-konselor yang menolong kita untuk memahami sebetulnya ini bisa menjadi catch dan penyebab. Ini kita lihat tuh, karena seorang yang ekspertis kan akan jauh lebih mudah ya Bu ya menganalisa begitu. Sometimes kita juga perlu belajar, paling enggak ya walaupun enggak semua kita tahu tentang seisi mobil itu ya baik kalau kamu tahu, tapi kalau enggak tahu ya nggak apa-apa juga, tapi paling tidak oh ini yang masalah di lampunya, oh ini masalahnya di sininya, kan setidaknya itu sedikit menenangkan hati kita gitu ya. Oh gue ngerti penyebabnya apa. Nah Bu, kita kembali ke topik tadi. Karena analoginya udah lengkap nih ya, dan cerita saya udah lengkap juga. Jadi gimana caranya kita menganalisa penyebab? Nah, sebelum kita bisa menganalisa penyebab, kita harus apa dulu, Bu? Iya, menyadari tadi analisa penyebab
memang kita harus tahu dulu penyebabnya dari mana. Kan mobil ya, kalau tadi Hmm. analoginya kita sambungin lagi. Konflik pun sama, penyebabnya ini dari mana? Karena kalau kita tahu penyebabnya di mana, di situ kita punya cara solusinya untuk hal tersebut, begitu kan? Hmm. Tetapi kalau Hmm. kita nggak tahu penyebabnya dari mana, pokoknya gue bete, pokoknya gue kesel, pokoknya gue merasa tersakiti. Nah, kalau cuma taunya begitu doang, nggak bisa ditolong kan? Masalahnya apa sih? Kenapa lo merasa tersakiti? Ya nggak tahu lah. Pokoknya gue sebel. Ya kalau kayak gitu-gitu kan jawabannya itu ya kita nggak bisa maju lebih dalam untuk menolong Hmm. gitu. Nah, maka kita harus tahu ada penyebabnya tuh apa sih penyebabnya. Maka kalau misalnya kita bilang dinamika konflik ya, jadi kan pasti ada trigger. Hmm. Nah, triggernya ini apa gitu loh yang Hmm. menyebabkan Hmm. ini beruntun terus-menerus gitu loh. Jadi ada Hmm. Hmm. trigger, kemudian ada nanti meningkat tuh eskalasi. Kan nggak mungkin ya trigger Hmm. doang, Hmm. nggak dilanjutkan eskalasi ya berarti kan nggak menjadi konflik. Betul, Nah, betul. berarti kita Kadang sudah juga kan ada menyadari. tanda-tanda awalnya juga ya, Bu ya, sebelum Mm-mm, terjadi itu kan. betul, Jadi jadi ada trigger-trigger trigger. muncul itu udah trigger muncul biasanya akan disertai dengan tanda-tanda tuh. Ya Iya, kan? betul. Nah, triggernya ini kita kan mesti tahu nih, kenapa Hmm. triggernya ini menjadi ancaman buat kita gitu, sehingga kita Hmm. bereaksi seperti demikian. Nah, Oke. Nah, dinamika konflik itu kan jadi trigger ke eskalasi, kemudian menjadi puncak gitu yang makin parah kan. Kalau Hmm. misalnya ini nggak diselesaikan dengan reconcile, ya pasti hubungan akan breakdown gitu lah. Hmm. Mobilnya juga akan macet, udah nggak bisa jalan Hmm. lagi. Nah, maka Betul, betul. kita mau lihat nih dari awal nih, apa sih penyebabnya nih? Triggernya ini apa sih? Nah, jadi penyebabnya ini, triggernya itu bisa ada internal, ada eksternal. Kita bisa bagi Hmm. dua gitu. Nah, kalau yang Hmm. internal ini ada beberapa poin sebenarnya eh, metode ataupun cara kita berkomunikasi itu internal ya. Cara kita Oh, berkomunikasi itu oke. kita udah bahas nih 2 minggu yang lalu. Jadi nanti Betul. tinggal masuk lagi aja ke YouTube yang Hmm. 2 minggu lalu tentang apa cara komunikasi ya, Hmm. yang apa namanya ada 4 horsemen. Nah, Hmm. itu nanti Hmm. tinggal dicek lagi ya di Betul. di yang keberapa ya kita yang ngomonginnya ya. 2 minggu lalu kalau nggak Dua salah minggu ya. lalu, 2 minggu lalu. Oke, nah itu tentang pola, pola komunikasi kita yang ternyata kita harus benerin. Dan Hmm. ternyata itu membuat trigger bagi pasangan ataupun hubungan relasi itu jadi kacau gitu, jadi rusak, jadi breakdown. Nah, itu yang pertama. Pola internal lagi yang lainnya. Kalau yang saya dapatin kan ada klien misalnya mengeluh, aduh aku tuh lelah, capek. Hmm. Nah, ini kan dari masalah mental, dari kelelahan fisik juga. Jadi pokoknya Hmm. ini lelah ini bisa menjadi trigger juga ternyata untuk konflik. Hmm. Nggak ada Jadi dari masalah yang sebenarnya. komunikasi ada kelelahan ya, baik secara fisik maupun mental ya, Bu, lebih ke situ ya. Jadi yang pertama ini kita bagikan ada komunikasi. Jadi triggernya Mm-mm. komunikasi gara-gara cara lu ngomong gitu Mm-mm. misalnya itu yang membuat kita jadi Betul. kesel. Nah yang kedua itu karena kitanya sendiri lagi lelah. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kitanya lelah, kitanya capek, pulang kerja, diajakin ngobrol sama istri, Mhm. atau kita lagi capek ngurusin anak, Mhm. seharian udah udah dubrak-dubrak sana sini ya biasa ya dari Mhm. pagi Mhm. kalau misalnya Mhm. masih punya bayi kan masih sangat sibuk banget terus udah gitu pas Betul, pulang betul. suami ngomong sesuatu hal yang gampang banget gitu kita jadi sensi Mhm. karena emang lagi capek gitu kan. Betul. Kenapa sih lu ngomong gitu? Nah, misalnya nada kita juga Harusnya mungkin, harusnya nggak sampai segitunya sih, tapi bisa jadi begitu mm-mm. gitu. Iya sebenarnya sih nggak masalah kalau dipikir-pikir itu masalah mah remeh banget sih nggak jadi sebenarnya nggak masalah kalau aku lagi kuat aku lagi happy Hmm. aku Hmm. lagi nggak kenapa-napa tapi kali ini lagi capek banget sehingga itu men-trigger gitu kan karena Iya, lelah. betul. Nah ini kan dari internal yang kita mesti pahami. Yang ketiga itu bisa jadi juga imbalance hormon. Nah, Hmm. khususnya ibu-ibu yang sudah memasuki masa perimenopause ya. Jadi yang sudah mendekati masa-masa menopause atau
kita-kita sebagai wanita seringkali kalau lagi datang bulan ataupun lagi period gitu kan, itu seringkali membuat mood kita itu nggak nyaman. Itu juga sensi banget kan. Nah, jadi ada seorang suami bilang, gimana ya? Apa istri gue lagi period ya? Sensi ya. Jadi sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit ngamuk. Jadi suaminya merasa jadi tertolak gitu kan, jadi masalah gitu. Apapun dimasalahkan. Jadi dia bingung gitu menghadapi seorang istri yang memang gejolak daripada hormonnya itu nggak. Kita kan dibilangnya wanita 4 musim ya. Wanita 4 musim. Ada musim duren, mangga. Jadi Kalau musimnya buah-buahan enak, Bu. enak Merujak ya. kita. Iya, iya. Ini masalahnya wanita 4 musim ini kadang-kadang moodnya suka berganti-ganti tanpa bisa dipahami Hmm, suami. Tetapi kalau suami udah mengerti gitu, oh ini udah mendekati period, oh ini lagi mens, oh ini lagi udah sudah selesai mensnya. Gitu itu semua kan beda-beda gitu. Nah, apalagi kalau yang udah memasuki menopause itu benar-benar hormonnya itu bergejolak dan sebenarnya ketidaknyamanan dalam tubuh itu juga mesti di aware gitu loh. hmm, hmm. Nih kita lagi kenapa ya? Kayaknya gue juga udah lagi moments nih. Jadi gue kayak lagi mulai galak gitu ya. Taringnya udah mulai Hmm. muncul gitu kan. Lagi Jadi sensi udah banget. warning dulu ya. Udah warning Udah banget. warning. Iya, udah warning dulu. Biasanya saya tuh suka note tuh ke anak-anak. Mami Mm-mm. moodnya lagi nggak bagus ya. Jadi tolong dikondisikan. Kalian jangan bikin rusuh Iya, gitu. mukanya jutek, ngomongnya tajam gitu kan. Jadi kita Hmm, sendiri pun kadang nggak bisa mengontrol diri. Tetapi kalau kita mulai hmm, menyadari, oh gue lagi kayak gini nih, gue mesti self-soothing dulu gitu kan, menenangkan hmm, diri supaya gue juga bisa lebih calm down. Sehingga kita hmm. nggak banyak itu ya, nggak banyak duri ya. Waktu dideketin itu bisa melukai gitu. Jadi kita juga Betul. mengerti akan Nggak diri jadi kita. landak gitu ya. Ya jadi landak. Iya, serem ya anak-anak begitu deket nyolek sedikit udah langsung luka. Iya. Tapi maksudnya kadang-kala ketika kita memang sudah ada awareness ya Bu ya, kita Mm-mm. membangun awareness di dalam diri kita sendiri. Sometimes ketika saya ngomong nyolot ke anak-anak, saya sadar loh saat itu, Hmm, gue kok nyolot ya? Jadi maksudnya setelah keluar ya Bu ya, saya iya langsung iya cepat sadar gitu loh, langsung cepat sadar, kok nyolot ya? Kenapa harus nyolot ya? Kan maksudnya ini udah terjadi setiap bulan ya, jadi iya. harusnya kamu lebih ini dong, lebih bisa controlling yourself. Jadi membangun eh, apa ya kesadaran diri yang lebih baik gitu. Jadi Mm-mm. this is your problem, not their problem. Jadi kenapa Iya, kamu harus bagi-bagi masalah lu ke orang lain gitu. Jadi itu akhirnya ya walaupun lebih nyaman ya ketika orang lain memahami situasi kita. mm-mm. Tapi kan nggak semua orang terus akhirnya paham ya bahwa gue Mm-mm. lagi dalam period jadi lo harus ngertiin gue nggak gitu juga kalau misalnya Iya, kamu bisa menjaga dirimu dan mengontrol dirimu karena itu bagian dari kamu yang memang harus yang akan kamu jalani setiap bulannya gitu ya ya masa betul. orang gitu dan Iya, menarik ya ketika tadi Bu Liana bilang perempuan tuh 4 musim gitu. Lagi banyak juga di sosial media itu kan ngebahas tentang itu ya jadi waktu happy-nya perempuan itu sangat-sangat amat terbatas. Cuma dalam sebulan tuh mereka cuma happy itu cuma waktu sekian hari doang gitu. Dan nggak genap 1 minggu gitu kadang-kadang gitu kan. Sisanya mereka tuh disaster semua gitu. Tapi kalau misalnya dengan kesadaran artinya kita hai para wanita memperlengkapi diri kita ya makanya banyak ya Bu ya keluar dengan katalah wanita bijak gitu ya itu iya. kan artinya kita menyadari diri kita, membangun diri kita, membangun mindset kita, perasaan kita, kita mau kontrol diri kita kemana gitu kan ya Bu ya. Nah, ini bisa menjadi wacana nih, karena ternyata kayak cerita Buliana ini bisa jadi pemantik ya, bisa jadi trigger nih kalau misalnya kamu nggak menyadari dirimu sendiri. Nah, artinya kan kita perlu menjadi tuntas sama diri kita sendiri. Betul tuh.
betul 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 banget. Iya, betul banget. Jadi kalau kita sudah menyadari, maka kita bisa menolong diri kita dulu. Jangan selalu Betul. expect orang lain bisa mengerti kita gitu. Karena kalau kita sendiri nggak bisa mengerti diri kita, ya gimana kita mau expect orang lain mengerti kita gitu Uh, ya. Nah, nah itu juga kalau misalnya kita juga tahu misalnya, gua ini begini dan gue selalu sangat ingin orang lain yang mengerti gua. Nah, ini juga problem yang mesti di counseling. hmm, Kenapa menuntut terus gitu? Kenapa hmm, tidak bisa menolong diri? Nah, ini adalah masuk ke yang keempat dari internal, yaitu adanya kebutuhan yang tidak hmm, terpenuhi. Jangan-jangan oke, ini adalah kebutuhan masa lalu yang belum terpenuhi nih, sehingga terus menjadi oke, tuntutan di masa sekarang gitu kan. Dia punya anxiety-nya tinggi gitu. Dia sendiri hmm, tidak nyaman dengan dirinya, sehingga selalu menuntut hmm, validasi dari orang lain ataupun menuntut kenyamanan dari orang lain dan dia menjadi pribadi yang sangat dependen. Ini kan udah sesuatu yang masalah ya, yang memang harus dibenahi hmm, hmm, hmm. dan ditolong gitu untuk bisa dia Ya itu coping internal dengan banget sih kalau memang itu ya. Itu iya, internal jadi banget sih ya Bu ya. dia harus bisa coping kan dengan suatu masalah. Mm-mm, Jadi kalau kita menghadapi sesuatu trigger, kita tidak menggunakan istilahnya defense mechanism gitu loh, tetapi kita harus menggunakan coping mechanism kan supaya lebih baik di dalam kita mengatasi masalah tersebut. Kalau defense mm, itu kan hanya menutupi doang, menutupi, tidak menyelesaikan. Tetapi kalau coping mm, itu kita bisa mengatasi masalah itu. Nah, jadi kita harus belajar gitu. Ini trigger-triggernya udah mm, kelihatan mm. nih. Kalau dari internal, berarti ada hal yang kita harus evaluate di dalam diri kita. Betul. Ini kalau problemnya dari diriku sendiri, misalnya suami ngomong baik-baik, kamu udah makan belum? Terus isi nyolot, ngapain sih lu nanya-nanya? Itu kan problem banget kan dari diri lu sendiri gitu loh, gitu kan. Istri, Mhm, tolong dong check up yourself gitu kan, nggak gitu juga gitu. Tapi betul. ada loh suami-suami yang menghadapi istri-istri yang kalau lagi period atau lagi ada kelelahan dia tuh sangat sensi banget dan sangat jutek banget begitu gitu. Dan dia nggak bisa Hmm, mengontrol dirinya sendiri oke begitu. oke. Dan asumsi-asumsi dalam pikiran istri itu jadi negatif semuanya terhadap pasangan. Hmm. Dan bagi pasangan sangat sulit untuk mengatasi istrinya karena waktu misalnya pasangan menjelaskan, aku nggak maksud begitu loh, aku cuma lagi Hmm. nanya doang. Tapi istrinya bilang, ah lu mah nanya biasa ada maunya. Wah, itu Nah, jadi udah melebar serem kemana-mana banget ya, ya. yang harusnya nggak disenggol bacok, lu disenggol bacok juga gitu kan? Iya, iya, ini serem banget kan. Nah, ini adalah suatu pola-pola yang kita mesti aware gitu. Nah, ini trigger-triggernya Hmm, tadi hmm, trigger internal. Nah, ada trigger eksternal. Nah, hmm. trigger eksternal ini bisa dari hal-hal di luar diri ya. Di luar diri itu misalnya masalah Oke. keuangan. Itu kan di luar diri ya. Kita can help Hmm, it gitu hmm, kalau memang lagi banyak masalah-masalah dalam hal misalnya PHK atau keuangan sekarang harga naik semua dan sebagainya gitu ya. Tetapi itu eksternal. hmm, Berarti bisa kita selesaikan dengan cara-cara ya diskusi dengan suami kalau misalnya bisa hmm. pakai logika itu kan pasti bisa terselesaikan ataupun Betul. berdoa bersama dan eh, yang paling penting memang kalau dalam masalah-masalah yang kita nggak bisa solve itu di dalam sebentar lagi kita akan mengadakan retret nih. Saya Hmm. cuplik sebentar nih sedikit ya tentang retret ya. Jadi retret, Shh. retret couple discipleship retret. Nah, di Hmm. mana di dalam retret ini nanti tanggalnya tanggal 19 sampai 20 September. Jadi bulan depan. Bulan Nah, depan masih ada bulan depan tuh ya. masih ada bulan depan ya. Jadi kalau misalnya buat pendengar sekalian yang mau join, silakan nanti hubungin di Instagram Family Instagramnya Insights ya. bisa. Nanti akan dibantu dikontak oleh adminnya supaya bisa diarahkan untuk pendaftarannya. Masih ada beberapa slot lagi untuk boleh ikut. Nah, di dalam Hmm. couple discipleship ini sebenarnya kita bukan diajarin suatu teori tetapi suatu Hmm. strategi gitu kan. Suatu strategi yang tadi saya bilang Hmm. adalah coping untuk bisa mengatasi.
coping, Mm-mm. bukannya defense bukannya untuk mempertahankan diri ataupun mempertahankan Betul. pernikahan, tetapi untuk Mhm. bisa coping itu artinya mengatasi masalah sehingga bisa memenangkannya, dan waktu memenangkan masalah tersebut bisa lebih enjoy di dalam menikmati Mm. pernikahan. Nah, strategi ini bisa dipakai dalam tahapan fase-fase pernikahan manapun, begitu. Mm. Jadi Mm. strategi ini adalah suatu skill, suatu kemampuan. Yang namanya Mhm. skill itu kan nanti begitu dikasih tahu, skill itu mulai dilakukan, skill itu Mhm. diasah, diulang-ulang menjadi makin kompatibel, makin kompeten maksudnya. Setelah Betul. skill itu diasah terus kan. Nah, Mm. begitu kita makin ngerti, terus lakukan lagi, makin makin ahli lah ya kita bilang ya. Begitu makin Mm. Mm. ahli, jadi makin cepat gitu konflik itu, misalnya biasa konflik bisa 2 tahun diem-dieman nggak ngobrol, nanti jadi 2 bulan, terus jadi sebulan, nah terus kemudian nanti Terus tinggal dalam beberapa sehari. hari. Nah iya, jadi bisa periode itu makin pendek, kita konflik nggak makin Ya, berlama-lama gitu ya. betul. Nah ini adalah suatu skill namanya. Nah Mm. nanti diajarin di dalam retret, skill apa sih yang kalian perlukan untuk bisa coping dengan problem yang hadir di dalam Mm. pernikahan. Mm. Karena problem itu nggak akan habis sampai kita meninggal nanti. Problem tetap akan masuk dan masuk. Misalnya anak masuk sekolah aja, itu udah problem lagi kan. Nanti anak lulus Betul. sekolah, mereka mau cari kerja, itu problem lagi. Nah, waktu Mm. mereka mencari pasangan, itu problem lagi. Bagaimana Mm. calon mantu yang akan kita ketemui, nanti kan ada problem baru lagi. Jadi hidup itu makin Betul. kompleks dan makin kompleks sesuai dengan dinamikanya yang pertumbuhan. Yang namanya pertumbuhan itu pasti ada problem demi problem. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Nah, ini kita perlu skill. Enggak setiap problem kita perlu konseling kan? Nah, jadinya Betul. dengan skill ini kita bisa mengatasi semua problem itu dengan cara yang sama gitu. Caranya itu Mm. Mm. simple, tetapi memang harus diasah terus-menerus. Oke, Nah, ini apa menarik aja ya, ini itu menarik nih. skillnya nanti akan Nah. didapatkan di dalam couple discipleship retreat. Nah, udah Wah, banyak jadi tuh. penasaran kan? Nah, Mm-mm. jadi pada penasaran tuh kalau Buliana udah nge-spill, nih spillnya bahaya nih, ya. Karena Iya, bikin bikin apa nih Bu? Bikin apa nih Bu nih? Bikin penasaran orang iya. gitu. Jadi kalau Nah, kalian memang penasaran, bisa tuh langsung DM tinggal DM lihat aja ya, tinggal join Instagramnya Bu aja, betul. Liana. Betul. Mm-mm. Nah, Yang ini jadi ya, menarik kita nih. lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi. Jadi di dalam tadi adanya trigger tadi, ada yang internal, ada yang Mhm. eksternal. Nah, dalam trigger eksternal ini, keuangan itu selalu menjadi masalah besar juga. Yang kedua yang menjadi masalah besar dari eksternal itu mertua. Wow, mertua kenapa ya jadi masalah Oh. ya? Padahal kan Hmm. sebenarnya sesuatu items yang ditambahkan di dalam kehidupan, jadi mamanya dua gitu kan ya. Mhm. Yang Kan perhatiin harusnya tambah jadi banyak gitu double kan ya. happiness ya. Iya, Jadi double double happiness happiness. ya. Tetapi kenapa Heeh. jadi disaster ya kedatangan mertua Hmm. gitu, sampai sampai benar-benar mertua itu menjadi suatu sumber masalah di dalam pernikahan. Banyak loh, jadi klien-klien yang saya juga bantu, di mana mereka itu ternyata masalahnya, aku sama suami mah bisa ngobrol, aku sama suami mah enak. Tapi mertua itu loh, mertua itu loh gitu loh, selalu yang menjadi Oh. men-trigger percekcokan antara suami dan istri. Hmm. Hmm, Hmm. Pihak ketiga ya. begitu. Pihak Pihak ketiga nih. ketiga gitu. Ya, Kenapa pihak ya pihak ketiga. ketiga bisa menjadi suatu masalah? Nah, siapa yang izinkan? Siapa yang izinkan? Nah, tetapi kalau nggak diizinkan itu kan juga sesuatu yang bermasalah. Misalnya begini, Mhm. suami kan misalnya punya hubungan yang dekat sama orang tuanya, tetapi kemudian karena istrinya tidak senang dengan mertuanya, sehingga istrinya tidak memberikan suami kesempatan untuk berinteraksi dengan mertuanya. Setiap kali Hmm. suami berinteraksi dengan mertuanya, istrinya marah, ataupun suaminya tidak boleh datang lagi ke rumah mertuanya, tidak boleh lagi memberikan sesuatu kepada mertuanya, pada mamanya berarti kan ya, Hmm. karena istrinya tidak suka. Nah, Hmm. akhirnya suaminya diam-diam tanpa sepengetahuan istri tetap melakukan hal tersebut. Begitu Hmm. ketahuan ribut gitu. Hmm. Nah, jadi Betul, betul, betul.
istri ataupun suami yang baik yang akhirnya mengikuti istrinya, akhirnya hubungan dia sama mamanya broken. Tidak lagi Hmm, menghubungi mamanya, tidak lagi ketemu mamanya, tidak lagi eh, mengizinkan mamanya datang ke rumahnya. Wah, itu kan juga hmm, problem. Akhirnya suaminya tertekan. Kok gue jadi anak yang durhaka banget ya terhadap mama gue gitu kan, karena betul. perlakuan istri gue ini. Tapi gimana ya cara menanganinya? Gue jadi nggak nyaman sama istri karena dia menghalangi hubunganku sama mama. Nah, ini kan jadi semuanya jadi kayak dilema ya. Demikian juga Hmm, di pihak istri itu bisa terjadi di salah satu pihak pokoknya ya. Nah, hmm, ini betul. kan harus Kadang-kadang kita ada aware juga banget. yang case yang mertuanya justru nggak suka sama menantunya. Jadi seolah-olah si menantu ini mengambil anak kesayangan Anaknya. gue. Nah, itu bisa juga. Mm-mm. Nah, jadi memang pihak ketiga ini dilematik ya Bu ya. Kita kayak Betul. buah si malakama, yang satu istri, yang satu emak. Kalau gua nggak pro emak, ntar gua duraka ya kan. Kalau gua eh, lebih sayang ke apa emak gue, ntar istri gue terlukai padahal dia seseorang yang aku pilih, itu kan dilematik. Memang pria itu begitulah, Iya. Dan bebannya begitu ya. dan lebih banyak kenapa wanita ya? Mertua Nggak tahu Bu, tapi wanita. firman Tuhan juga bilangnya begitu loh Bu. Iya Mm-mm. kan? Ya, itu Iya. kayak, apakah itu bagian dari kutuk Bu atau gimana Bu? Iya kan harus meninggalkan ayah dan ibunya toh. Nah, tetapi Hmm, meninggalkan itu kan maksudnya pisah rumah sehingga bisa menjadi mandiri, berjuang sendiri untuk membangun sistem yang baru di dalam pernikahan hmm, tersebut hmm, gitu. Nah, seringkali kenapa banyak di dalam teori-teori ya. Jadi seorang pria itu meninggalkan rumahnya tetapi tetap membawa rumahnya ke dalam sini. Nah, ataupun ya istri juga sama gitu kan tetap membawa masa lalunya hmm, rumahnya ke dalam pernikahan ini gitu. Iya kan betul. kebiasaan-kebiasaan kita, background kita, masa lalu kita, value kita, semua kan dari masa lalu kita ini. Hmm, 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 Masa lalu ini misalnya eh, ulang tahun aja, so simple lah, ulang tahun aja. Itu bisa pemicu jadi trigger juga. Bagaimana kita hmm, dulu dibesarkan dengan misalnya suami nggak pernah tuh ada perayaan ulang tahun, misalnya di rumah nggak hmm, pernah hmm, tuh ada yang selamatin. Bagi aku tuh ulang tahun bukan sesuatu occasion yang sangat harus diagungkan atau dirayakan, diselebrate ataupun hmm, bagaimana hmm, setiap hmm, tahun juga terjadi kok umur bertambah itu biasa gitu kan. Jadi hmm, it's okay lah, jalanin aja kehidupan seperti biasa. Tetapi kalau istri dari keluarga yang benar-benar di mana ulang tahun itu menjadi sesuatu hal yang sangat precious gitu ya, menjadi momen yang hmm, spesial banget, di mana bisa dikasih surprise, di mana dia bisa mendapatkan hadiah, gimana dia didoakan, bagaimana dia ada dirayakan, sukacitanya ya. sukacitanya itu apa kekeluargaannya, kesehatiannya, kebersamaannya gitu, benar-benar Hmm, dikasih hmm, waktu yang spesial. Nah, bayangin kalau masalah ulang tahun ini ya dua orang ini bertemu dan tidak sepakat gitu ya. Yang satu istri kan berarti dia hmm, kalau ulang tahun dia sudah berharap, asik hari ini aku ulang tahun, besok ada surprise nih dari suami, ada hmm, hal-hal yang menyenangkan. Gue udah planning ini itu, udah happy gitu ya ekspektasinya. Tetapi bangun pagi suami kayak lurus aja datar, nggak ada apa-apa, kayak kayak dia lupa juga, kayak dia hari ini lupa. ulang tahunku, kamu nggak sayang aku, Nah, larinya masa ke kamu situ kan. lupa, masa kamu lupa hari spesialku. Nah, Terus jadi langsung, iya kalau suaminya langsung, oh iya sayang lupa gitu kan, misalnya kayak begitu. Kalau misalnya, mm-mm. alah tambah umur aja kok gitu, kan tambah menyakitkan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Makanya ya sekarang muncul ya Iya, konten-konten di Instagram dan media sosial tuh yang bilang bahwa this is my expectation, this is my reality. iya, iya, betul, betul. Nggak selalu sama dan Iya, nggak selalu sinkron itu kan. betul. Nah, masalah ulang tahun doang aja, maksudnya itu sangat, sangat apa sih, simple gitu kan. So simple, Hmm, cuma ulang tahun bisa kan disepakati sebenarnya. Oh, jadi ulang tahun mau bagaimana? Oke, masukin aja Google. Sekarang udah ada handphone pintar kan, yang bisa hmm, mengingatkan. Nggak perlu kita yang selalu harus ingat terus gitu. Jadi, betul. jadi kita bisa memakai beberapa cara apapun juga gitu untuk menolong ekspektasi ini tersampaikan. Nah, juga ada misalnya
masalah hal sederhana aja lah. Misalnya bilang I love you itu sesuatu hal yang remeh-temeh dan sangat apa namanya mungkin bagi pria-pria itu ada yang ih jijai banget sih gue mesti ngomong I love you Hmm. gitu kan nggak mau gitu kan Hmm. misalnya aku rasa nggak nyaman gitu kan. Tetapi kalau Hmm. misalnya bagi istri itu sesuatu hal yang dia sangat harapkan, dia sangat inginkan, dia sangat butuhkan bahkan. Terus suami nggak mau berikan, nggak usah lah kayak gitu-gitu lah, aku jijik gitu kan dengan hal seperti itu, nggak perlu lah kayak gitu-gitu. Coba gimana ya perasaan istri ya gitu kan. Ya, Gue cuma kayak merasa tertolak mengharapkan, begitu ya Bu ya? cuma mengharapkan yang simple doang kok. Lu cuma ngomong I love you gitu, kenapa sih gitu aja susah? Ya nggak perlu lah. Nah, suaminya defense terus wah repot. Nah, itu kita jadi balik lagi ke faktor internal nih. Jadi Hmm. jadi Hmm. hal-hal seperti itu tuh kan misalnya sebenarnya bisa dibicarakan, bisa diselesaikan dengan lebih mudah lah ya dengan kesepakatan. Nah, tetapi kalau kita masuk ke dalam faktor eksternal, ini udah menyangkut orang tua, lingkungan, sosial dan sebagainya. Ada juga tetangga yang menyebalkan bisa jadi juga menjadi sumber konflik ke dalam rumah tangga kita kalau kita nggak benar-benar aware nih triggernya ini Hmm. ternyata pihak luar yang kita izinkan. Tadi saya bilang kenapa diizinkan? Siapa yang izinkan? Nah, pihak Betul. luar yang kita izinkan masuk ke dalam lingkaran internal kita. Begitu. Nah, maka ini kita tadi udah mengerti ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau yang internal kita bisa selesaikan diri kita sendiri, ataupun kita mencari bantuan kalau itu sudah hal-hal yang kita nggak bisa handle. Hmm. Ya samalah Hmm. seperti orang kalau sakit gigi ya, misalnya dia dokter Hmm. gigi, dia sakit gigi, lah dia mau betulin sendiri bisa kagak giginya? Ya nggak bisa kan? Hmm. Dia tetap perlu untuk ke dentist gitu, ke dokter gigi. Nah, sometimes tuh ada hal-hal internal tuh kayak diri kita, kita perlu untuk mencari bantuan gitu ke orang Hmm. Hmm. untuk yang profesional yang bisa menolong kita juga. Nah, itu internal. Betul. Kalau eksternal ya kita tahu bahwa siapa sih yang berhak untuk memberikan batasan ataupun memberikan hal luar itu masuk ke dalam relasi internal kita, ya kita juga yang akan menetapkan Hmm. batasannya. Nah, ini Oke. tadi mengenali ya trigger-triggernya Hmm. Hmm. Karena ini penting begitu. sekali ya, Kak. Jadi dari awal kalau misalnya kita udah kebayang triggernya apa, sebetulnya kita sudah setidaknya kita tahu nih basic awalnya. Oke, ibarat kata tadi ya, kita balik lagi ke mesin, kita udah tahu, oke, ini bagian mesin, ini bagian ini, paling tidak kita sudah memetakan nih bagian ini, bagian ini. Kalau ini bersangkutan dengan kelistrikan, kalau ini bersangkutan dengan ini bersangkutan dengan ini. Jadi ketika kita menyadari ya bukan hanya tahu, sekarang kan kita kasih tahu nih ya Bu ya. Kita kasih tahu psychoeducation. Jadi kita kasih tahu. Nah, harapannya teman-teman ini bukan hanya sekedar tahu, tetapi teman-teman bisa menggunakan ini sebagai modal awal nih ya. Modal awal untuk teman-teman bisa menganalisa kalau sampai ini nanti muncul, ini bisa menimbulkan permasalahan. So, kita bisa mawas diri, warning ke badan kita sendiri sebetulnya, um, pasang alarm buat diri kita sendiri. Karena yang kita mungkin tidak bisa mengubah situasi yang ada di luar, tetapi kalau yang itu internal, yang dari diri kita sendiri, harusnya itu take it control. Kita masih bisa pegang kendali atas diri kita sendiri kan. Gitu. Jadi ini yang bisa menjadi modal awal supaya teman-teman ini em, bisa memetakan konflik yang akan terjadi. Nah, ini menarik ya. Tadi kita kan udah baru ngomongin tentang triggernya. Nah, sebetulnya setelah kita ngomongin tentang si trigger ini, ada hal lain yang memang perlu kita highlight juga. Karena terkadang eh, konflik dari awalnya konfliknya kecil, tetapi karena tidak disadari dan tidak diwaspadai, ini yang akhirnya jadi konflik yang lebih besar. Betul. Eskalasinya membesar. Dan ini jadi yang harusnya dapat, kalau awal-awal itu diselesaikan, maka nggak akan meremain kemana-mana gitu loh guys. Jadi kalau mobil ada kelistrikan satu, terus kamu nggak menemukan nih sebetulnya permasalahannya ini di kelistrikan, atau misalnya kamu tahu tetapi tidak segera diberesin, udah deh ditahan-tahanin, ntar dulu deh. Ini bisa jadi permasalahan yang berlanjut sampai kemana-mana. Yang awalnya cuma kelistrikan doang, sampai akhirnya mobilnya mogok, dan akhirnya harus diderek atau bahkan
harus turun mesin. Nah, ini yang kita bahas lebih lanjut nih ya Bu ya, dengan waktu Iya, yang semakin mendekat ya. Tetapi saya yakin ini kalau teman-teman tahu ya, ini gambaran besar yang kita sedang bahas hari ini. Nah, hari ini cewek-cewek ngomongin mobil mulu tapi kebayang ya, maksudnya kita berusaha untuk memberikan analogi yang paling cocok nih untuk itu. Jadi kalau tadi kita udah tahu penyebabnya, oh ini berkaitan dengan ini berkaitan dengan ini. Kalau ini bermasalah, nggak cepat diatasi, ini yang akan kita bahas berikutnya. Jadi Bu, kalau misalnya satu pemantik nih ya, tadi kan trigger nih, udah ngasih tanda-tanda nih, trigger muncul, cetis gitu. Ya, ini misalnya kita sebut sajalah terkait dengan hormonal tadi, four season ya, kita sebutkan itu. Kita udah tahu bahwa ini akan jadi pemantik. Kita tahu bahwa ini bisa akan jadi disaster nih. Kalau misalnya saya tidak mengkomunikasikan kepada pasangan dan anggota keluarga yang lain. Nah, kemudian dibiarkanlah Bu. Nah, kan jadi kalau seperti minggu lalu kita ngebahas, ini akan jadi konflik berulang nih yang tidak terselesaikan. Bahkan tidak pernah terselesaikan. iya. Istri highlightnya suami ini cuma akhirnya hanya memberi label, betul nggak Bu? Istri gua mah ya cerewetnya naudzubillah. Istri gua mah nggak ada hari baik, isinya ngamuk mulu dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi. Gua nggak tahan sama istri gua cerewet pisan. Akhirnya sampailah di deadlock. Kalau minggu lalu kita ngebahas tentang deadlock ya. Nah, ini kadangkala sebelum deadlock itu eskalasinya naik dulu tuh. Satu kejadian nggak selesai. Besok tambah gede lagi. Besok tambah gede lagi. Nah, coba dong Bu diceritain nih Bu. Ini gimana nih sebelum Nah, eskalasi itu meningkat tuh Bu? betul. Nah, jadi ini bagus banget ya. Setelah kita mengetahui penyebabnya nih, internal atau itu eksternal, tapi kita tahu nih kita udah ke trigger. Nah, tahu dari mana kalau ini akan masuk ke eskalasi? Nah, kita menyadari sebenarnya otak kita nih di-wire dengan banyak neuron ya, banyak hal-hal saraf-saraf itu yang harus menyambung kan. Nah, sometimes sambungannya itu kalau misalnya salah, sehingga menyebabkan kita tuh error in connection lah gitu ya, karena sambungannya salah gitu. Karena ada misalnya masa lalu yang menyebabkan sambungannya salah. Contohnya begini, misalnya seseorang pernah digigit anjing waktu masa kecilnya. Waktu Hmm, dia lagi bayi-bayiin anjingnya, ternyata anjingnya menggigit gitu kan. Dan kemudian hmm, jadi sesuatu hal yang dikoneksikan bahwa anjing itu sesuatu yang akan menyakitkan. Maka dia kalau ngeliat anjing lagi, dia akan ketakutan dan dia akan membuat sesuatu pertahanan diri, misalnya kabur, lari gitu, nggak mau deket-deket hmm, anjing, pokoknya. Ataupun hal-hal yang lain yang dia akan lakukan supaya menghindari anjing itu adalah ancaman. Ya toh, dia nggak mau tuh kena gigit lagi ataupun disakiti lagi. Nah sama, sebenarnya diri kita juga demikian. Kita itu waktu kita menyadari adanya trigger, itu kan berarti tubuh kita itu, otak kita itu memahami bahwa ini adanya ancaman. Trigger itu kan ancaman. Jadi begitu ancaman itu datang, misalnya tadi kalau dalam komunikasi ya, dalam komunikasi ada hmm. nada yang membentak misalnya atau nada yang lebih keras, itu kita udah langsung mengasumsikannya itu sebagai suatu ancaman, kita itu bisa langsung wah, ikutan naik gitu, ikutan naik Seperti darah gitu terprovokasi misalnya. gitu ya Bu ya? Nah, terprovokasi. Nah, ini juga ada 4 pola sih sebenarnya. Ada 4 pola ya Hmm, couple dynamics yang kita mesti pahami. Di mana waktu kita melihat ancaman, apa sih sebenarnya yang kita lakukan. Nah, ada yang namanya kalau pola pertama itu pursuer sama withdrawer. Jadi pursuer itu artinya kita yang terus masalah harus diselesaikan, masalah harus diselesaikan. Itu pursuer gitu, deketin terus dan ngomongin terus itu masalahnya supaya bisa diselesaikan. Itu pursuer. Tetapi ada yang withdrawer. Jadi kalau sebentar, jadi kalau misalnya polanya itu pursuer withdrawer, yang satu itu pursue, yang satu itu kabur. Udahlah nggak mau ngomongin lagi gitu. Ah udah, gue nggak mau denger gue masuk kamar aja, gue nggak mau membicarakan hal ini. Itu artinya Jadi withdrawer, menghindar terus ya, menghindar menghindar terus terus. ya.
Tetapi yang pursuer itu akan tetap cecor terus kan, Mm-mm, sehingga mm-mm, yang withdrawer ini makin tidak nyaman. Nah, ini ada pola yang demikian. Ada lagi pola yang kedua, sama-sama withdrawer. Jadi begitu ada masalah, mereka sama-sama nggak mau ngomongin, "Oh, udahlah nggak usah di ngomongin, nanti jadi konflik, nanti jadi lebar dan sebagainya, nggak mau lah." Jadi mm, mm. mereka sama-sama Nggak pernah withdraw, selesai judul. nggak pernah Jadi selesai. Tetapi ada benar. juga yang masalahnya sama-sama pursuer, artinya sama-sama attacker, Mm, sama-sama saling berdebat, tet, 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 tet. Jadi itu yang akhirnya tuh bikin apa namanya rame ya, mm. rame yang konfliknya sampai besar, yang bisa sampai terjadi KDRT dan sebagainya ini. Begitu. Jadi karena Karena terlihat sama-sama ya Bu ya, sama-sama terlihat juga. satu nyokot, wah terus ini naik terus nih eskalasi. Yang tadi kan trigger. Betul. Tapi karena yang satu attacker, yang satu lagi juga attacker, yang satu mau membela diri, yang satu terus membenarkan diri Mm, dan ini terus mm, berlangsung. Ya, biasanya pria itu bisa memakai kekerasan kalau dia pun terlatih dalam keluarganya dulu, misalnya ayahnya juga memakai mm, kekerasan dan itu sesuatu hal yang bagi dia otomatis dan akhirnya bisa jadikan kilaf katanya dan sebagainya begitu. Atau karena saking sangat nyokot ini, nanti dia akan masuk ke puncaknya tuh, puncak. Nah, ini yang terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan di puncak ini. mm, mm, Begitu. mm. Ini kalau attacker sama attacker ya, naik terus sampai ke Ya, puncak. ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada lagi yang saling menyimpan. Jadi jadi withdrawer itu kan mengundurkan diri. Ada Mm, yang mm. menyimpan. Jadi akhirnya masalah yang kecil tetapi menjadi trigger dari simpanan tumpukan emosi yang sudah lalu yang akhirnya Hmm, buar gitu meledak. kayak bom waktu ya Bom waktu. sebetulnya. Nah, itu ada 4 tipe jadinya. Jadi ada yang menyimpan tapi bisa meledak. Ada yang sama-sama memang nggak ngomongin, sama-sama ngomongin tuh perang dingin. Udah sama-sama Hmm, bener-bener nggak bisa ngobrolin lagi. Nggak hmm, meledak hmm, juga gitu, karena udah perang hmm, dingin. hmm, Udah hmm, sama-sama hmm, terserah lu lah gitu kan. Nah, hmm, tapi hmm, ada juga tipe yang saling attack. Ini mau ngomongin nih, dua-duanya mau ngomongin, tetapi nggak tahu cara hmm, hmm, ngomonginnya sehingga saling menyakiti. Begitu. hmm, Nah, yang satu lagi, satu mau ngomongin, yang satu lagi nggak mau. hmm, Juga jadi nggak dapet kesepakatan toh. Nah, hmm. jadi empat Jadi tipe empat ini ini disaster juga ya. Itu kalau empat-empatnya disaster. muncul itu jadi disaster juga tuh. Nah, Iya, jadi tetapi yang ini dari adalah empat pola. ini kan memang empat ini yang perlu kita waspadai ya Bu ya sebetulnya. Betul, betul. Ini adalah suatu pola konflik yang kita harus juga tahu bahwa waktu kita ada trigger tadi tuh eskalasi, kita sebenarnya di pola yang mana sih? Gitu. Hmm, 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 hmm. Ya, kalau misalnya kita masuk ke dalam pola ini setelah trigger, terus masuk ke pola ini, nah Oke, udah deh. Berarti kita terjebak dalam pola konflik yang tidak sehat, gitu, yang oke, akhirnya membawa oke, kita oke. tidak kepada penyelesaian. Begitu. Hmm, hmm. Nah, jadi pola konflik ini kita harus pahami dulu. Bagaimana caranya supaya nanti nggak masuk ke dalam puncak, dan kalaupun masuk ke dalam puncak nggak sampai menghancurkan pernikahan kita gitu. Nah, Oke, tapi kita harus masuk ke deeskalasi. Deeskalasi itu artinya menurunkan diturunkannya. eskalasi tadi, dan kemudian bisa reconcile gitu, Oke. mendapatkan kesepahaman. Tetapi ini kita akan bahas lagi berarti di next week karena waktunya sudah Yes, habis. betul banget. Dan ini penting sekali ya jadi teman-teman. Jadi hari ini kita sebetulnya membahas tentang bukan hanya permobilan, tapi memberikan bayangan kepada teman-teman, kekasih muria maupun sahabat family insight tentang situasi yang sebetulnya relate di dalam kehidupan kita. Kita tuh bisa terjadi konflik di berbagai macam area ya, dengan begitu banyak dinamika di dalam kehidupan kita. Kita sama pasangan kita tuh beda dari latar belakang yang berbeda, didikan yang berbeda, mungkin dari masa lalu atau traumatik yang dibawa pun berbeda. Gitu. Antara yang sudah tuntas dan belum tuntas aja itu bisa jadi clickbait nih ya. Jadi pemantik. Nah, tadi Buliana udah ngebahas tentang trigger, ada 2 macam trigger, yang internal maupun yang eksternal. Yang memang dari internal otomatis kita sebetulnya punya wewenang untuk dapat mengendalikannya.
kita bisa choosing, kita mau kendaliin atau tidak. Tetapi perlu kesadaran. Makanya kopi pagi hadir untuk membangun kesadaran Anda, gitu kan ya. Yang kedua ada eksternal nih, sesuatu yang memang kita tidak dapat kendalikan, tetapi kita bisa mengambil keputusan untuk membuat boundaries, batasan. Lo boleh deh main di situ aja, nggak usah masuk-masuk sini gitu. Itu bisa. Jadi kita berhak untuk memberi batasan. Itu tadi triggernya. Tetapi ketika trigger itu memang sudah jadi, sometimes kita ketemu dengan situasi-situasi di mana trigger ini akhirnya mengekskalasi ini. Jadi dari awalnya permasalahannya pemantiknya kecil, terus apinya mulai nyala. Nah, apinya mulai nyala, kalau nggak cepet-cepet diatasi, ini kan apinya jadi tambah gede ya. Nah, itu eskalasinya naik. Nah, kalau misalnya eskalasinya naik ini, berhati-hatilah teman-teman, jangan terjebak pada situasi-situasi yang seperti ini. Yang tadi Bu Liana ceritakan, ada 4 tadi ya. Jadi ada 4 model ini yang perlu kita waspadai. Kalau misalnya kamu dan pasanganmu yang tadi pertama, yang satu menolak, yang satu pengen ngejar, gitu kan. Kemudian ada juga yang tadi dua-duanya Saling. menolak nih untuk ngebahas itu ya. Tapi ada juga yang dua-duanya saling ngejar, tetapi akhirnya bukan untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi mencari pembenaran atas perilakunya sendiri. Akhirnya attack, saling attack. Nah, itu kan. Dan yang keempat tadi, ini juga apa namanya, Bom waktu. diam-diam menghanyutkan ya, diam-diam menghanyutkan. Karena nggak kelihatan di luaran, mungkin orang kelihatan ini baik-baik aja, ini baik-baik aja. Nggak pernah konflik, nggak pernah apa. Karena semua disimpan ya, terus disimpan, tiba-tiba duer, oh ya udah kayak bom Hiroshima Nagasaki gitu, udah nggak bersisa gitu, udah nggak ada yang tersisa. Kayaknya anteng-anteng aja, anteng-anteng baik, ini gimana sih? Nggak, bahkan tidak terlihat ya Bu ya, mungkin di luaran tidak terlihat. Nah, ini menjadi hal yang perlu di warning dan menjadi waspada. Kalau kita mau pasang alarm, pasang lampu, nah disinilah lampu-lampu itu. Satu, masalah triggernya. Dua, ketika kita harus berhadapan dengan konflik itu, kita akan mengambil posisi yang mana. Jangan terjebak pada 4 model ini. Jadi berupayalah untuk bisa menyelesaikannya. Gitu. Tapi apakah harus semua diselesaikan saat itu juga seperti mitos dan fakta? Tidak ya teman-teman. Ada masanya time out. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya perkara time out ini. Karena ternyata waktu kita udah mepet banget. Dan senang sekali hari ini kita bisa ngobrol sama Bu Liana ya. Kita membahas tentang penyebab dari konflik ini. Saya berharap ya teman-teman juga bisa menangkap nilai baik dari apa yang kita perbincangkan sepanjang hari ini ya dalam kopi pagi. Dan pastinya menginspirasi teman-teman. Saya berdoa juga melalui obrolan ini teman-teman bisa mulai teredukasi ini ya, mendapatkan pencerahan ya. Jadi sekarang kita bisa dapat manual book baru gitu ya dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita. Terus ikutin kopi pagi, kita akan ketemu lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama ya, jam setiap hari Rabu jam 9 pagi. Nanti kita akan ketemu dan ngobrol-ngobrol asik bareng sama Bu Liana pastinya dan membahas topik-topik yang pastinya juga semakin hari semakin menarik gitu ya. Dan mengedukasi teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman, kekasih Muria maupun sahabat Family Insight dimanapun Anda berada. Senang kita bisa ketemu hari ini. Seruput dulu kopinya. Enjoy your day. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.